Bayangkan ini, kamu duduk di kedai kopi, buka berita, dan tiba-tiba ada artikel dari media Malaysia yang bilang sistem pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal. Quality university rendah, infrastruktur lemah, dan lulusan Indonesia katanya susah bersaing di peringkat global. Kamu langsung naik darah, tapi kemudian kamu buka ranking university dunia terbaru. Dan apa yang kamu temukan akan membuat kamu terkejut, bukan kepalang. Hari ini kita buktikan bersama siapa sebenarnya yang tertinggal. Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman-teman di negara jiran bilang channel ini nggak akan berkembang karena nggak ada yang peduli sama konten tentang Indonesia. Tapi aku percaya orang Indonesia itu saling angkat dan saling dukung. Buktikan mereka salah. Like video ini, subscribe, dan tunjukkan bahwa kita solid. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Jadi, dari mana klaim ini muncul? Bukan sekali dua kali kita dengar narasi bahwa pendidikan Indonesia masih jauh di bawah Malaysia. Memang, kalau kita lihat data UNESCO dan laporan Bank Dunia, Malaysia punya angka partisipasi pendidikan tinggi yang cukup impresif. Sekitar 43% penduduk Malaysia mengakses pendidikan tinggi. Sementara Indonesia berada di angka sekitar 36% per data terakhir 2024. Oke, akui saja gap itu ada. Tapi ini baru pembuka cerita, bukan kesimpulannya. Karena kalau kita bicara soal university, ceritanya berubah total. Dan ini yang media Malaysia lupa sebut. Di dalam QS World University Rankings 2025, Universitas Indonesia masuk di posisi 206 dunia. Universitas Gadjah Mada ada di kisaran 280-an. Institut Teknologi Bandung yang kita kenal sebagai ITB bertengger di sekitar posisi 290. Sekarang bandingkan dengan Malaysia. University Malaya yang sering disebut sebagai university terbaik Malaysia ada di posisi sekitar 119 dunia. Memang lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, karena Malaysia punya populasi 33 juta jiwa, sementara Indonesia punya 280 juta lebih. Artinya, dengan sumber daya dan tantangan yang jauh lebih besar, Indonesia tetap bisa menempatkan beberapa kampusnya dalam daftar 300 besar dunia. Dan ini baru permulaan dari yang sebenarnya mengejutkan. Tahukah kamu bahwa dalam kategori tertentu, kampus Indonesia justru menyalip Malaysia? Di bidang pertambangan dan geologi misalnya, ITB masuk peringkat 101 hingga 150 terbaik di dunia menurut QS Subject Rankings. Di bidang pertanian dan kehutanan, Institut Pertanian Bogor atau IPB punya reputasi riset yang diakui secara internasional, bahkan oleh lembaga penelitian Eropa. Dan di bidang teknik kimia dan rekayasa, beberapa departemen UI dan ITB secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah yang dikutip oleh peneliti global. Malaysia bagus di topnya, tapi Indonesia kuat di kedalamannya. Coba bayangkan seperti ini. Malaysia itu seperti tim futsal dengan pemain bintang yang sangat terlatih. Tapi Indonesia itu seperti liga sepak bola penuh dengan 18 stadion berbeda di 18 kota. Skalanya nggak bisa dibandingkan 1 lawan 1. Dan justru karena skala itulah, pencapaian Indonesia jauh lebih kompleks dan jauh lebih berharga daripada yang kelihatan di permukaan. Tapi oke, kita fair. Kita nggak tutup mata soal tantangan yang ada. Indonesia memang masih bergulat dengan kesenjangan pendidikan antara Jawa dan luar Jawa. Data Kemdikbudristek tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 60% perguruan tinggi dengan akreditasi A atau unggul masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Anak-anak muda di Maluku, Kalimantan, atau Sulawesi Tenggara masih harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapat akses ke pendidikan berkualitas. Itu fakta. Dan itu masalah nyata yang harus diselesaikan. Tapi, apakah itu berarti pendidikan Indonesia tertinggal dari Malaysia secara keseluruhan? Sama sekali tidak sesederhana itu. Karena ada satu angka yang jarang disebut dalam debat ini.
Indonesia saat ini punya lebih dari 4.500 perguruan tinggi aktif, menjadikannya salah satu sistem pendidikan tinggi terbesar di dunia dalam hal jumlah institusi. Malaysia punya sekitar 700-an. Lagi-lagi, skala berbicara. Dan dari 4.500 lebih kampus itu, lebih dari 100 diantaranya sudah terakreditasi internasional oleh lembaga seperti ABET dari Amerika Serikat untuk program teknik atau AECSB untuk program bisnis. Bukan kampus kelas 2, kampus yang diakui dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Dan ini yang bikin aku sendiri kaget ketika pertama kali menemukan datanya. Kalau kita bicara soal output ilmiah, yaitu jumlah jurnal dan penelitian yang dipublikasi oleh perguruan tinggi, Indonesia menunjukkan lompatan yang luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Menurut data Simago Institutions Rankings, output riset Indonesia tumbuh lebih dari 70% antara tahun 2019 hingga 2024. Malaysia juga tumbuh, tapi di angka sekitar 40% dalam periode yang sama. Indonesia tumbuh hampir 2 kali lebih cepat. Kenapa ini penting? Karena ranking university dunia itu sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas publikasi ilmiah. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, kalau tren ini berlanjut, kampus-kampus Indonesia berpotensi mendaki ranking dunia dengan lebih agresif. Dan bukan cuma teori, sudah ada sinyal nyatanya. Universitas Indonesia baru saja meresmikan fasilitas riset biomedis senilai lebih dari 200 miliar rupiah pada 2024. ITB membuka pusat inovasi kecerdasan buatan yang bekerja sama langsung dengan perusahaan teknologi dari Korea Selatan dan Jerman. Universitas Airlangga memiliki program kedokteran yang sudah menghasilkan dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit Eropa dan Australia. Ini bukan kampus yang tertinggal, ini kampus yang sedang berlari. Ingat tadi aku bilang soal kedalaman? Nah, ini dia buktinya yang paling konkret. Ambil contoh satu bidang saja, pertanian dan ketahanan pangan. IPB University yang dulu kita kenal sebagai Institut Pertanian Bogor adalah salah satu dari sedikit university di Asia Tenggara yang memiliki program doktoral pertanian yang benar-benar diakui oleh Food and Agriculture Organization milik PBB. Penelitian IPB tentang varietas padi tahan kekeringan sudah diadopsi oleh negara-negara di Afrika Sub-Sahara. Bukan Malaysia yang mengadopsinya. Negara-negara lain yang jauh lebih butuh solusi ketahanan pangan nyata. Itu pengaruh global. Bukan sekadar ranking di kertas. Tapi balik lagi ke narasi awal tadi. Kenapa media Malaysia atau sebagian orang di sana suka menarasikan pendidikan Indonesia sebagai tertinggal? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami secara jujur. Pertama, Malaysia memang punya keunggulan nyata dalam hal internasionalisasi. Kampus-kampus Malaysia lebih agresif dalam merekrut mahasiswa asing, dan itu berdampak langsung pada ranking yang mengukur keberagaman internasional. Universiti Malaya, misalnya, punya mahasiswa internasional dari lebih dari 100 negara. Itu angka yang masih sulit dikejar Universitas Indonesia saat ini. Kedua, investasi pemerintah Malaysia dalam pendidikan tinggi secara proporsional memang lebih besar dibanding Indonesia. Malaysia mengalokasikan sekitar 5,1% dari GDP-nya untuk pendidikan, sementara Indonesia berada di sekitar 3,5% per data terakhir. Tapi sekali lagi, 3,5% dari ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu angka yang tidak kecil dalam nilai absolutnya. Dan ketiga, ini yang paling penting untuk diingat, narasi Indonesia tertinggal sering kali membandingkan puncak Malaysia dengan rata-rata Indonesia. Itu perbandingan yang tidak adil dan tidak akurat. Kalau kita bandingkan puncak lawan puncak, ceritanya berubah. Sekarang kita sampai di bagian yang paling menggetarkan.